Saya Pak. Yang berikutnya. Saya Saya Pak. Pak. Yang sakit siapa yang sakit tadi? Kayaknya Pak Kadir. menahan betul. Siapa? Pak Takdir ya? Kadir. Ya silakan Pak Takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adik-adik sekalian, alhamdulillah kalian terlihat segar-segar, sehat-sehat. Masya Allah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan belajar bagaimana caranya memuliakan kedua orang tua. Ya, adik-adik sekalian, sebelum kita mulai belajar, Bapak mau cerita tentang kisah yang pernah terjadi di masa lalu, kisah seorang ahli ibadah, rajin sholatnya, rajin puasanya, tapi waktu meninggal hampir-hampir tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Namanya Alqamah. Coba adik-adik disebut namanya Alqamah. Nah, Alqamah ini walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, tapi dia menyinggung perasaan ibunya. Waktu itu Alqamah bawa hadiah, ibunya dikasih hadiah yang nilainya biasa-biasa saja, tapi istrinya dikasih hadiah yang bagus. Ibunya rasa cemburu. Nah, akhirnya ibunya tidak terima. Entah masalah apa, akhirnya ibunya turun dari rumah. Nah, ini adik-adik ya. Sampai akhirnya Alqamah ini waktu dia sudah sakit keras, dia mau meninggal, sahabat-sahabatnya mengajarkan kepada dia, Alqamah ayo baca la ilaha illallah. Tapi Alqamah tidak bisa. Padahal ahli sholat ini. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah mencari ibunya. Ternyata Alqamah termasuk anak yang membuat marah ibunya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh supaya kayu api diperbanyak di depan rumah Alqamah. Pada waktu itu ibu Alqamah belum mau memaafkan anaknya, padahal sudah mau meninggal. Akhirnya ibu Alqamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untuk apa kayu api ini? Ibu, untuk membakar anakmu daripada dia dibakar di neraka nanti. Ya Rasulullah, kenapa anak saya mau dibakar? Kalau ibu tidak maafkan dia, Allah tidak akan maafkan dia. Ya Rasulullah, saya maafkan anak saya. Itulah ibu ya. Ibu itu pasti sayang sama anak-anak. Akhirnya Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal dunia. Nah, adik-adik, orang yang meninggal dunia tapi di akhir hayatnya yakin dengan kalimat la ilaha illallah, itu dijamin masuk surga. Baiklah adik-adik sekalian. Nah, Bapak mau tanya kepada kalian, coba Fajar Wahyudi, coba ceritakan kegiatan ibumu yang setiap hari kamu lihat di rumah. Fajar. Mungkin Fajarnya sakit ya. Oh, tidak apa-apa ya. Coba Muhtar, silahkan. Ya, Pak. Maaf ya, karena berperan sebagai murid. Muhtar, silakan ceritakan kegiatan ibumu yang setiap hari di rumah. Iya Pak, dia itu kalau sudah bangun dia langsung
baju, menyapu, memasak, habis Masya itu pergi ke Allah. pasar, balik dari pasar masak lagi. Luar biasa ibunya Muhtar. Hebat ibunya Muhtar. Ya. Bapak doakan ibunya Muhtar ini nanti membawa keluarganya masuk ke dalam surga. Amin. Dewi, coba ceritakan kegiatan ayahmu di rumah setiap Iya. hari. Iya Pak, bapak saya jualan Pak di pasar. Iya. Coba suaranya kurang dengar Bapak ini Dewi. Bagaimana iya. kegiatan Bapaknya? Bapak saya hari-hari Pak jualan di pasar. Wah, luar biasa. Cari Ya, nafkah yang halal. banyak, Pak. Masya Allah. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar bagaimana kita membuktikan hormat kita kepada orang tua, kita doakan dulu orang tua kita. Kita baca doa dulu. Pasti kalian semua punya orang tua yang penuh pengorbanan, orang tua yang hebat. Mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Baik. Aksa. Ini ada cerita Aksa. Seorang anak yang setiap hari membantu ibunya. Ibunya ini sakit, tapi sebagai seorang ibu, dia melakukan tugas-tugasnya, mencuci baju. Anak ini tahu keadaan ibunya sakit, lalu dia selalu membantu ibunya. Aksa, menurut Aksa, anak yang seperti ini nantinya akan dapat apa? Hidupnya itu akan Allah berikan apa? Oh, Aksanya belum nyambung audionya ya? Oh, tidak apa-apa ya. Memang dalam pembelajaran daring begini sering ada kendala teknis. Tidak apa-apa. Baiklah adik-adik sekalian, pada buku kalian ada ayat Allah Ta'ala surah Al-Isra ayat 23. Di situ memuat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk membalas bakti kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, nanti anak-anak kalian baca ya. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan dua perintah. Sebagai anak mukmin, anak muslim, dua perintah ini kalian pegang. Pertama, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Baiklah adik-adik sekalian, di akhir pembelajaran kita, kalian akan Bapak berikan soal. Yang pertama, kalian membuat jadwal kegiatan. Sepulang kalian di rumah nanti, pekerjaan apa saja yang akan kalian lakukan untuk membantu orang tua. Jadi kalian buat minimal 3 pekerjaan yang Ya, Pak. bisa kalian lakukan di rumah untuk membantu orang tua. Nanti tugasnya di Japri lewat WA ya. Kemudian yang soal yang kedua, kalian menulis daftar apa saja bentuk-bentuk perbuatan yang menunjukkan hormat kepada orang tua. Baiklah, pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Demikian apa yang pelajaran hari ini tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya. Oke, Pak Takdir. Ya, Ya. sudah cukup bagus tadi ya. Yang penting nanti dalam pelaksanaan PPL jangan full ceramah ya. Nah, nanti dimainkan juga di situ ada strategi pembelajarannya, ya, variasi metodenya, kemudian mungkin ada energizernya ya, penyegarannya. Jadi biar nggak monoton kelihatannya ya. Iya, iya. Ya, oke.